Lalu langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat. Lalu malaikat tersebut mendatangi Rasulullah dan malaikat Jibril. Ketika malaikat itu muncul, Rasulullah melihat malaikat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat itu kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya." Rasulullah SAW kemudian melihat ke arah malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril mengisyaratkan untuk memilih hidup sederhana. Dan Rasulullah pun menjawab malaikat tadi, "Aku memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya ataupun fakir miskin." Kemudian malaikat itu pun pergi meninggalkan Rasulullah SAW dan malaikat Jibril alaihissalam. Lantas malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan, wahai Jibril?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapa malaikat tadi?" tanya Rasulullah. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Israfil alaihissalam memiliki 600 sayap, sama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Namun satu sayap malaikat Israfil alaihissalam setara ukurannya dengan 600 sayap milik malaikat Jibril alaihissalam yang disatukan. Sosok malaikat Israfil alaihissalam sangat takut kepada Allah, hingga ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril alaihissalam, sehingga tampak menjadi sangat kecil. Ketika malaikat Israfil alaihissalam turun ke bumi, malaikat Jibril alaihissalam mengira sudah datang waktunya hari kiamat, dan sudah waktunya malaikat Israfil alaihissalam membunyikan sangkal kalanya. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril alaihissalam gelisah dan takut. Makhluk mulia sekelas malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah SAW yang tidak diragukan lagi pangkat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal itu tidak menghilangkan rasa khawatir pada diri mereka akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu tetap waspada terhadap murka Allah dan menganggap kemuliaan yang diberikan kepada mereka adalah ujian bagi mereka. Lantas, bagaimanakah kita sebagai manusia yang hina? Apakah kita masih berani bersikap angkuh dan sombong? Bukankah kita sudah banyak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan suatu kaum karena kesombongan dan kedurhakaannya kepada Allah? Dan semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan menyadari betapa lemahnya kita dan betapa butuhnya kita rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kisah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga